Alhamdulillah wa syukurillah atas kehendak Allah bisa ketemu lagi dengan Habibana Al-Basam Al-Quran Al-Ikhlas dan juga kawan-kawan seperjuangan. Mungkin sudah ketiga kali saya kesini, alhamdulillah juga dengan bersepeda. Jadi saya mau bercerita sedikit tentang pengalaman waktu bisa bersepeda hingga sampai ke Saudi Arabia. Alhamdulillah, jadi awalnya itu pada tahun 2019, pada saat itu ada acara Reuni Akbar 212 di Jakarta. Saya waktu itu ingin ikut hadir meramaikan Reuni Akbar 212 di Jakarta dengan cara supaya bagaimana caranya bisa kumpul sama habaib sama ulama di satu panggung begitu. Jadi saya punya gagasan bersepeda. Jadi awalnya itu juga bersepeda itu buta dalam bersepeda. Saya nggak pernah bersepeda jarak jauh, nggak pernah bersepeda dan juga nggak punya sepeda pada saat itu. Jadi alhamdulillah pada saat itu saya dipinjami sepeda sama kawan. Jadi waktu itu saya berangkat dari Jakarta, dari Balikpapan ke Jakarta. Alhamdulillah sampai tepat waktu dan waktu di Petamburan, waktu di Jakarta disambut sama Habib Hamid. Pada saat itu Habib Rizik lagi di Saudi Arabia. Jadi alhamdulillah pada saat dengan Reuni Akbar 212 2019 itu saya punya tekad. Dengan keberhasilan ini saya ingin sekali ziarah ke makam Rasulullah dengan bersepeda. Jadi pada tahun 2020 saya sudah punya hajat, nggak jadi karena pada saat itu lagi rame-ramenya Corona, Covid. Tapi saya tetap keliling Indonesia, saya tetap keliling. Waktu tahun 2020 saya bersepeda dari Pulau Sabang di atasnya Aceh itu. Pada saat itu juga saya mau ikut acara 212 tahun 2020, tapi sayang sekali dibatalkan karena tidak diizinkan pemerintah. Tapi saya tetap jalan. Pada saat itu saya terima beritanya itu di Medan. Saya tetap jalan. Pas sampai di Jambi saya berhenti total. Pada saat itu ada pembunuhan dan syuhada. Jadi saya sedih sekali. Saya bilang sama kawan-kawan saya di Jambi bahwasanya tahun depan insya Allah akan saya selesaikan bersepedanya. Saya saat ini mau langsung ikut ke mana ke Petamburan menjaga Habibana begitu. Jadi ceritanya pada tahun 2021 sebelum saya berangkat ke Mekah itu saya sempat goes dari Jambi ke Jakarta. Alhamdulillah saya sempat menyelesaikan hutang saya pada saat itu. Pada tanggal 11 Desember 2021 saya berangkat ke Mekah itu bersepeda dengan kawan dari Tangerang Selatan. Jadi awalnya kami berangkat dua orang itu dari Tangerang kita ke Banten kita ke Merak kita melintas ke Lampung ke Palembang, Jambi, setelah itu Riau ya. Riau terus setelah itu kami mau melintas ke Malaysia dari Dumai, tapi pada saat itu semua negara lagi lockdown, jadi nggak bisa masuk. Terus kami sambil menunggu kami melintas ke Sumatera Utara ke Medan, tapi kami lewat Sumatera Barat, lewat Bukit Tinggi atau Kelok 9 itu, lewat Danau Toba. Jadi pas kami sampai di Medan, ternyata Malaysia semua negara masih lockdown juga. Terus saya dari Medan saya pindah ke Batam. Terus kawan saya yang utamanya ikut sama-sama ini dia ke
pulang balik ke Tangerang, dia naik pesawat umroh. Terus saya di Batam tunggu 3 bulan, itu sampai Malaysia semua negara baru buka, baru saya bisa masuk. Jadi pada saat itu saya berangkat sendirian, ya. Terus saya berangkat Malaysia, Thailand, sampai di Thailand saya tidak bisa melanjutkan karena disarankan sama duta besar di Thailand bahwasanya setelah Thailand itu negara Myanmar itu lagi konflik, lagi perang antara dengan kudeta gitu. Jadi pada saat itu mau lewat India pada saat itu juga lagi rusuh, dan juga kalau mau buat visanya harus balik ke Jakarta, nggak bisa ngurus online. Pada saat itu saya terlintas ingin melewati Cina. Pada saat itu Cina masih rame-ramenya corona juga. Jadi saran dari kawan-kawan pada saat itu dari Bangkok terbang ke Dubai. Jadi saya terbang ke Dubai, setelah itu ke Abu Dhabi. Jadi di Abu Dhabi saya pada saat itu ketemu sama kawan dua bersepeda, dua dari Gorontalo, orang pemuda-pemuda ini. Jadi kami sama-sama mau masuk ke Saudi Arabia untuk bisa mendapatkan haji. Kami sudah daftar, sudah bayar sekian juta rupiah, tapi qadarullah belum dapat haji pada saat itu karena kami tiba di Abu Dhabi itu 2 pekan sebelum musim haji, terlalu mepet waktunya, jadi tidak bisa dapat. Duta besar di Abu Dhabi sudah maksimal mungkin membantu untuk mendapatkan haji, tapi qadarullah belum bisa dapat. Jadi setelah itu kami nunggu 1 bulan musim haji selesai, baru kami mengajukan visa umroh. Jadi visa umroh itu alhamdulillah kami pada saat itu dapat undangan dari KJRI Jeddah untuk bisa masuk ke Saudi Arabia. Jadi pada saat kami dapat undangan itu kami langsung berangkat bukan naik pesawat, tapi kami naik bis. Kami dikasih waktu 1 bulan. Kalau seandainya kami naik bersepeda dari Abu Dhabi ke Mekah itu mungkin waktunya akan habis karena itu jaraknya ada sekitar 1000 kilo. Jadi karena kami bisa naik bis, alhamdulillah dengan naik bis kami bisa maksimal beribadah di Saudi Arabia. Pada saat itu saya dapat 14 hari di Mekah dan 10 hari di Madinah. Jadi alhamdulillah ini semua berkat doa-doa para habaib, ulama. Terus juga saya selama saya perjalanan itu sambil ziarah-ziarah ke makam wali-wali, entah itu di Thailand, entah itu di Malaysia. Saya ke makam wali, ke Habib Ali bin Ja'far Ali Drus di Batu Pahat, di Toko Palu, di Kuala Terengganu. Di Thailand itu ada Syekh Abu Somad Al-Palemani. Beliau ini dulu pahlawan dari Palembang, membantu perjuangan Muslim di Thailand melawan negeri Siam waktu itu. Jadi alhamdulillah saya bisa berziarah ke makam beliau, dan ini semua juga berkat ziarah-ziarah. Jadi saya bukan bersepeda itu bukan untuk tujuan ke Mekah saja. Jadi kalau ada makam-makam wali-wali saya ziarahin karena saya ingin sekali mendapat keberkahan dari para wali-wali Allah. Jadi bekal yang saya bawa itu jujur pada saat saya mau berangkat ke Mekah itu saya awalnya bakal bawa 1 juta rupiah dari kampung. Itu saya keliling Jawa, keliling Madura, itu dapat 10 juta. Jadi saya kumpulkan semua itu sampai 60 juta. Jadi biaya yang pada saat itu pas saya pulang dari Mekah itu ada habis sekitar 50 juta. Itu belum termasuk kalau seandainya saya makan sendiri atau nginap sendiri. Kebanyakan saya pada saat makan nginap saya ditanggung sama kawan-kawan di jalan. Jadi paling banyak saya mendapatkan sedekah dari kawan-kawan itu di Malaysia. Di satu tempat itu namanya Negeri Sembilan, itu saya dapat sekitar 10.000 ringgit. Saya sampai kaget, uang sebanyak ini mau saya apain? Ada rumah sepanjang habis juga di jalan. Jadi ini amalan yang saya pakai selama di perjalanan itu. Saya sebelum saya melaksanakan perjalanan,
saya setelah sholat subuh itu saya berwirid, berwirid terus sama berselawat hingga waktu fajar sampai waktu subuh. Itu setelah itu saya sholat duha, baru saya berangkat. Itu alhamdulillah di waktu zikir salawat itu saya dapat sampai 1000 kali salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, terus salawat Fatih 100 kali, terus istighfar la ilaha illallah 1000. Alhamdulillah itu saya rutin setiap saya berangkat itu saya baca. Alhamdulillah berkat itu juga, berkat salawat juga saya mendapat kemudahan di jalan. Ya, saya jujur di jalan itu saya tidak mengalami kendala-kendala berarti dengan sepeda. Saya aslinya ini sampai sekarang saya tidak ngerti sepeda, bongkar pasang sepeda, tambal ban sepeda nggak ngerti, nyambung rantai nggak ngerti. Tapi alhamdulillah sama Allah tidak diberi kesulitan sama sepeda sampai sekarang ini. Jadi bacaan saya pada saat saya bersepeda itu salawat Fatih. Itu salawat Fatih, salawat luar biasa. Saya sudah mengalami sendiri. Itu saya dapat ijazahnya dari Syekh Ismail Adam Ciputat, kakaknya Ustadz Selamat Marif. Nah, itu saya pakai, alhamdulillah itu luar biasa. Sampai-sampai saya bisa menyembuhkan seorang habaib di Kuala Terengganu. Itu saya bilang sama beliau, Bib, saya ini bukan tukang urut, tangannya keseleo gitu kan, habis kerja tangannya keseleo. Beliau maksa sama saya, Bib, saya ini bukan tukang urut, saya takutnya kalau saya pijat nanti tambah bengkak, tambah sakit. Jadi saya minta sama Allah sambil bersalawat itu, salawat Fatih. Alhamdulillah nggak lama kemudian beliau sehat. Saya senang sekali dengan bisa menyembuhkan beliau itu ya karena Allah juga. Jadi ya mudah-mudahan bisa mendapat syafaatnya Rasulullah nanti sahabat yang terhormati. Jadi pesan saya, kita sebagai umat Rasulullah minimal satu hari itu berselawat 1000 kali. 1000 kali. Jadi kalau seandainya belum bisa 1000 kali, kita cicil. Habis sholat subuh 200, isya 200. Nanti kalau sudah lama-lama terbiasa, itu kalau kita nggak berselawat itu rasanya hambar ini. Karena dengan bersalawat itu kita insya Allah kita mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin ya Allah. Karena salawat itu amalan satu-satunya yang tidak akan ditolak sama Allah. Kalau amalan lain, ya kalau kita ria, sombong, harus melakukan mungkin ditolak sama Allah. Tapi salawat insya Allah akan sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi pesan saya itu aja, perbanyaklah salawat kita kepada Rasulullah SAW. Saya minimal satu hari 1000 kali itu salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad 5000 kali. Ya mudah-mudahan istiqomah terus tambah terus. Soalnya siapa yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah, insya Allah beliaulah yang akan dekat sama Rasulullah di akhirat nanti. Itu janjinya Rasulullah. Siapa yang tidak ingin dekat kepada Rasulullah? Sedangkan kita dekat sama habaib aja sudah senang sekali, apalagi melihat Rasulullah yang ganteng, yang luar biasa baiknya, luar biasa kasih sayangnya sama kita semua. Jadi cukup sekian dulu mungkin cerita saya sedikit. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi kita, yaitu pesan saya, kapanpun, dimanapun, jangan lupa bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ya cukup sekian, mungkin kalau ada pertanyaan nanti kita bisa sambil tanya jawab. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.